Halo bro, ketemu lagi nih sama aku. Perkenalkan, namaku Ikas. Baru pertama kali sebenarnya. Nah, hari ini aku mau berbagi pengalaman ya. Terkait pengalamanku memilih psikologi Undip. Kenapa sih memilih psikologi Undip? Yang pertama nih, alasan pertama. Karena aku kan suka alam nih, pecinta alam. Dan gedungnya psikologi Undip tuh konsepnya adalah berbasis green building. Di mana rooftopnya ada 8 lantai ya. Di rooftopnya itu ada taman dan pohon besar. Sehingga kalau misalnya kita diskusi, belajar, oh itu enak banget. Yang kedua nih, karena eh, dari sisi dosennya, dosen-dosennya itu kan banyak nih lulusan luar negeri. S1-nya misal di dalam negeri, S2-nya di luar negeri maupun S3-nya di luar negeri, sehingga akulturasi budaya atau pemahaman itu disilangkan antara pemahaman di Indonesia dengan budaya di Barat, sehingga teori ataupun pengalaman yang bisa mereka berikan itu lebih masuk. Yang ketiga, jawaban diplomatis, yaitu karena rezeki saya di sana. Seperti itu. Lalu, pengalaman ya. Pengalaman ketika mendaftar dulu itu seperti apa ya? Awalnya waktu SMA, aku ya pasti ya les. Les untuk, karena aku masuknya lewat SNMPTN ya, jalur ujian masuk serempak. Itu aku les namanya titik-titik operation yang gambarnya gajah, biar nggak ada iklannya ini. Di situ aku belajar mendaftar psikologi Undip dan untungnya keterima, sehingga aku milih ke sana karena aku juga pengen ngekos juga kan, biar lebih mandiri. Jadi ya enak. Selain les persiapannya apa aja lah? Berdoa pasti, belajarnya dengan les sama diskusi sama teman, latihan-latihan gitu. Karena belajar tanpa sertai doa sama dengan nol, doa tanpa disertai belajar itu omong kosong. Jadi ya tetap belajar, berdoa, terus-terusan seperti itu. Alhasil lolos. Ketika sudah dinyatakan diterima gimana? Apa sih suka dukanya? Wah, banyak sekali pengalaman yang masih terngiang-ngiang di kepala ini. Banyak kan. Terus ini pertama kali mendaftar. Aku sama orang tuaku datang ke sana karena zaman dulu masih sistemnya konvensional ya. Jadi kita harus verifikasi data di sana, mendaftar ulang di sana. Aku dari daerah asalku, nggak tak sebutin ya, biar tebak-tebak sendiri. Dari daerah asalku menuju ke Semarang. Lalu di situ ada satu gedung untuk pendaftaran ulang. Antrinya banyak banget. Aku berangkat pagi sekali biar dapat urutan pertama ya, karena aku malas ngantri. Bosen kan ngantri lama. Kebetulan ya ada sampai sana itu aku masih pagi, masih jam 8-an. Masih jam 8-an, dibukanya pun juga jam 8. Dan itu udah banyak banget orang, karena nggak hanya fakultas psikologi, tapi digabungkan dengan 2 fakultas lain. Jadi total ada 3 fakultas yang mendaftar ulang. Di situ awal-awal kesannya panas, karena daerahku nggak sepanas Semarang. Ya kalau misalnya kalian dari daerah lain yang nggak sepanas Semarang datang ke Semarang, jangan kaget kalau panas karena pinggir pantai. Nah, ketika daftar ulang itu, kita kan dapat namanya jas almet, terus apa yang diperlukan untuk ospek per fakultas, itu cuma dapat selebaran kecil. Silahkan, masih ingat sekali ya, silahkan follow Facebook Psikologi Undip. Itu yang membuat BEM-nya. Hari ini masih pakai Facebook. Padahal zaman itu WhatsApp sudah kencang. Tapi karena aku nggak terlalu memperhatikan, ya nggak tak follow. Nah, hari H pun datang. Hari H pun datang, aku sudah ngekos di Undip. Ketika itu aku ketemu sama teman-teman SMA aku nih. Mereka pada mempersiapkan banyak sekali. Kayak misalnya name tag buat ospek, terus pohon karena diminta untuk menanam pohon. Lalu hal-hal yang perlu disiapkan kayak buku, terus pakaian dan lain-lain. Lah, aku nggak tahu sama sekali.
nggak tahu sama sekali karena ternyata infonya itu dari Facebook sehingga aku nggak follow nih. Itu udah H-1 nih. Aku mulai follow Facebook H-1 ternyata nggak di accept. Jadi aku nggak tahu nih hal yang perlu disiapkan apa. Untungnya aku punya teman SMA, mereka suruh aku nelponin mereka minta tolong tanyain teman kosnya ada yang dari Fakultas Psikologi nggak. Semua itu aku kontak yang di Undip itu. Ternyata ada. Terus aku kontak nih, aku minta nomornya, aku minta kontak orang psikologi Undip itu, langsung aku telepon, langsung aku tanyain yang perlu disiapkan apa aja. Untungnya dia rajin sehingga dia tahu nih yang dipersiapkan apa aja. Kayak misalnya tadi tuh name tag, lalu name tag yang dibentuk dengan ukuran tertentu, lalu ada diminta untuk membawa bibit pohon, lalu pakaian ternyata untuk cewek harus dikucir, untuk cowok bebas, dan topi karena kan sudah dipersiapkan. Nah itu pengalaman suka duka kok ya di sisi lain keteledoran saya, di sisi lain ya emang keteledoran saya. Itu pengalaman suka duka mendaftar Undip. Ya kalau sukanya emang teman-temannya banyak baru sih, karena rata-rata Undip itu dari daerah Pantura, sehingga budayanya berbeda, sehingga aku belajar budaya orang lain juga sih. Dan dukanya lebih banyak, yaitu yang pertama, dulu waktu SMA kan aku gondrong, udah 3 tahun rambutku tak panjangin jadi gondrong. Waktu masuk kok ya disuruh potong, dengan alasan apa? Ternyata dulu Undip kan berdiri 2007 nih. Dulu angkatan baru 2007 itu awal-awal semester cowok itu rambutnya pendek, lama-lama digondrongin. Kok ya semester akhir lalu bertutup pakai jilbab. Itu kan suatu hal yang menggemparkan. Sehingga semenjak saat itu pengurus-pengurusnya melarang untuk mahasiswa laki-laki Fakultas Psikologi Undip untuk berambut gondrong, itu dilarang. Jadi ya mau nggak mau rambut yang aku panjangin selama 3 tahun harus dipotong. Terus yang lainnya, karena dari daerah asalku ini aku sendiri ya, dari SMA aku sendiri yang masuk Psikologi Undip. Dari provinsiku juga aku sendiri yang masuk Psikologi Undip. Jadi aku awal-awal nggak kenal nih siapa, yang lain sudah pada ngegrup karena rata-rata teman SMA-nya atau teman dari daerahnya. Aku bingung, nggak ada temanku nih. Terus aku ya sok kenal sok dekat biar bisa gabung. Itu sih, ada dukanya ada sukanya ya. Itu semua pengalamanku ketika mendaftar Psikologi Undip. Jangan lupa subscribe dan pencet belnya biar channel ini selalu muncul di notifikasi Anda. Jalan-jalan bareng kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.